Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas kisah Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus alaihissalam adalah salah satu Nabi Allah yang diutus kepada kaum Ninawa, sekarang wilayah Mosul, Irak. Kaum tersebut adalah kaum yang durhaka, menyembah berhala, dan menolak ajaran tauhid yang dibawa oleh Nabi Yunus. Meski beliau berdakwah dengan penuh kesabaran, kaum tersebut tetap membangkang, merasa putus asa dan marah karena kaumnya tidak juga beriman. Nabi Yunus pergi meninggalkan mereka tanpa menunggu perintah dari Allah. Yunus alaihissalam pergi meninggalkan kaumnya dalam keadaan marah karena ulah kaumnya itu. Beliau naik kapal laut yang berlayar mengangkut para penumpang melebihi daya muat maksimal. Akibatnya, kapal menjadi oleng dan hampir tenggelam. Para ahli tafsir menjelaskan, akhirnya para penumpang kapal melakukan musyawarah di antara sesama mereka untuk mengadakan undian. Siapa yang memperoleh undian, maka ia akan dilempar ke laut untuk mengurangi beban kapal. Ketika undian dilakukan, ternyata yang mendapatkan undian adalah Nabi Allah Yunus alaihissalam. Namun, dikarenakan orang yang mendapatkan undian tersebut adalah Yunus, mereka mengulanginya lagi. Ketika undian diulang untuk kedua kalinya, lagi-lagi yang mendapatkannya adalah Yunus. Mereka tetap menolak hasil undian itu dan mengulanginya kembali. Ketika undian yang ketiga dilakukan, lagi-lagi yang mendapatkannya adalah Yunus. Kisah ini dijelaskan dalam Quran Surat Al-Sofat ayat 139 sampai 142. Ketika undian yang ketiga kalinya itu jatuh pada diri Yunus alaihissalam, beliau dilemparkan ke laut. Selanjutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus ikan yang sangat besar dari Laut Hijau untuk menelannya. Para ahli tafsir berkata, setelah Yunus berada dalam perut ikan dalam rentang waktu menurut perkiraan secara normal beliau sudah wafat. Beliau mencoba untuk menggerakkan anggota tubuhnya dan ternyata masih bisa bergerak sehingga beliau yakin masih hidup. Setelah itu, beliau menyungkurkan wajahnya dalam keadaan bersujud seraya berkata, "Ya Tuhanku, aku telah menjadikan tempat bersujud di suatu tempat yang tidak ada seorang pun di antara hamba-hambamu bersujud di tempat seperti ini." Rasulullah SAW bersabda, ketika Allah hendak menahan Yunus di dalam perut ikan besar, Dia mewahyukan kepada ikan itu agar menelan Yunus dengan tidak memakan dagingnya dan tidak mematahkan tulang-tulangnya. Setelah ikan besar itu membawa Yunus sampai ke dasar laut, Yunus mendengar suara. Beliau berbicara kepada dirinya sendiri. Suara apa ini? Selanjutnya, Allah mewahyukan kepadanya saat beliau masih berada di dalam perut ikan, bahwa suara itu merupakan tasbih yang diucapkan oleh hewan-hewan laut. Karena itu, Yunus pun bertasbih sementara beliau masih berada di dalam perut ikan. Saat para malaikat mendengar tasbih yang diucapkan oleh Yunus itu, mereka berkata, "Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah mendengar suara pelan di tempat yang sangat asing." Allah berfirman, "Itu adalah suara tasbih hambaku Yunus. Ia telah melakukan pelanggaran kepadaku, maka aku menahannya di dalam perut ikan di dalam lautan." Para malaikat bertanya, "Bukankah seorang hamba yang soleh setiap mengerjakan amal-amal kebaikan pada siang dan malam hari, maka amalannya akan naik kepadamu?" Allah menjawab, "Ya." Selanjutnya Allah berfirman, "Berikanlah syafaat baginya saat itu juga." Setelah itu
Ikan besar tersebut diperintahkan untuk menepi ke pinggir pantai dan memuntahkan tubuh Yunus sebagaimana dijelaskan dalam firman-Nya. Kemudian kami lemparkan ia, Yunus, ke daerah yang tandus, sementara ia dalam keadaan sakit. Quran Surat As-Saffat ayat 145. Allah Subhanahu wa Ta'ala melemparkan Nabi Yunus alaihissalam ke daerah yang tandus, sementara tubuh Nabi Yunus alaihissalam dalam keadaan sangat lemah. Zaid berkata, seperti bayi yang ketika dilahirkan dalam keadaan tergeletak hingga tidak berdaya sama sekali. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan kami tumbuhkan untuk ia sebatang pohon dari jenis labu. Quran Surat As-Saffat ayat 146. Sebagian ulama berkata, pohon labu itu memiliki manfaat dan khasiat yang sangat besar. Di antaranya adalah daun-daunnya yang sangat rindang, tidak ada sarang-serangganya, buahnya dapat dimakan baik yang masih muda maupun yang sudah tua, baik yang masih mentah maupun yang sudah masak, dapat mencerdaskan otak dan manfaat-manfaat lainnya. Abu Hurairah menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyediakan seekor domba atau kambing betina untuk Yunus agar beliau dapat meminum susunya dan terjaga kondisi fisiknya saat terdampar di daratan. Domba betina itu menyediakan konsumsi minuman bagi Yunus pada waktu pagi dan petang. Hal ini merupakan bentuk kasih sayang, nikmat dan kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Yunus. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka kami mengabulkan doanya dan menyelamatkannya dari kedukaan. Demikianlah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Anbiya ayat 88. Demikian kisah Nabi Yunus alaihissalam. Semoga kisah ini dapat menginspirasi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.